Ada istilah negara maju, negara berkembang, negara yang terbelakang. Banyak istilah dibuat untuk menggambarkan ketimpangan antar negara. Tahun 2022 sudah di depan mata. Tentu saja, pergeseran waktu ke waktu menjadi momen yang tak bisa disepelekan. Banyak sudah program yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita, Joko Widodo, untuk membangun Indonesia menjadi negara yang lebih maju dan berkembang. Namun di tahun 2024, jabatan Jokowi sudah habis. Kira-kira siapa nih yang bakal maju? Ada sosok Hovifah, Tri Risma, hingga juga Anies Baswedan. Pengganti Jokowi, inilah 7 gubernur Indonesia yang cocok jadi presiden 2024. Number 7. Hovifah Indar Parawansa. Wanita hebat ini merupakan sosok gubernur Jawa Timur periode 2019. Dia juga pernah menjabat sebagai Menteri Sosial Indonesia 2014. Tidak hanya itu saja, ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Perempuan di Indonesia pada Kabinet Persatuan Nasional. Uniknya, pada tahun 2019 silam, ia dipilih secara langsung oleh Presiden untuk menjabat sebagai Menteri Sosial dalam Kabinet Kerja. Namun beberapa bulan kemudian, ia memutuskan untuk lengser dari jabatannya karena mengikuti Pilgub 2018 dan telah digantikan oleh Idrus Marham. Bu Hovifah ini telah menikah dengan pria bernama Indar Parawansa pada tahun 1997. Dari pernikahannya itu keduanya dikaruniai 4 orang anak. Namun kini sang suami telah meninggal dunia pada tahun 2014 lalu. Sepertinya kalau dilihat dari kinerjanya selama ini dalam mengurusi masyarakat, Bu Hovifah bisa ya guys untuk mendapatkan kedudukan selanjutnya di kursi presiden. Yang setuju siapa nih? Number 6. Tri Risma Maharini. Wanita hebat selanjutnya yakni Tri Risma Harini. Wanita yang kerap dengan sapaan Bu Risma ini telah dikenal publik sebagai wali kota Surabaya. Sosoknya semakin dilirik oleh banyak orang setelah dilantik dan diresmikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Sosial menggantikan baju wali batubara. Bu Risma telah menikah dengan Joko Sabtoaji dan telah dikaruniai 2 orang anak yang sudah berkeluarga. Suami Risma diketahui merupakan salah satu pegawai perusahaan swasta di daerah Mojokerto. Keduanya dipertemukan di saat sama-sama menjadi mahasiswa di ITB Bandung. Saat itu, Risma mengambil jurusan arsitektur, sedangkan sang suami mengambil jurusan teknik elektro. Banyak sudah perubahan yang terjadi selama masa jabatan Bu Risma, di mana sampah sudah tidak lagi berserakan. Tidak hanya itu saja, dengan adanya Bu Risma, semua warga kecil mengaku semangat terlindungi. Bahkan, banyak warga sekitar yang merasakan bantuan Bu Risma dalam hal apapun. Cocok nggak nih gantikan Jokowi ntar? Number 5. Deddy Mulyadi. Selanjutnya yang bisa menjadi pengganti Pak Jokowi di bangku presiden yaitu Deddy. Kalian pastinya sudah sangat familiar dengan sosok Pak Deddy, ya kan? Karir politik Deddy makin mengorbit pada era reformasi. Tahun 1999, dia terpilih duduk di kursi DPRD Purwakarta dari Partai Golkar dan daerah pemilihan Kecamatan Tegalwaru. Selama 5 tahun, ia selalu terpilih menjadi Ketua Komisi E. Dia pun menjabat Wakil Sekretaris Partai Golkar, kemudian menjadi Sekretaris. Sampai akhirnya didaulat secara aklamasi, menjadi Ketua DPD Partai Golkar. Tahun 2004, sampai sekarang pada tanggal 2003, Deddy dilantik sebagai Wakil Bupati Purwakarta, Dr. Handes Lili Hambali Hasan, MSI. Dengan terpilihnya Deddy sebagai Wakil Bupati pada usia 32 tahun, ini menjadi prestasi tersendiri karena dia tercatat merupakan politikus termuda yang menjabat sebagai Wakil Bupati.
Pada tahun 2008, melalui mekanisme pilkada langsung, Dedi mendapat kepercayaan dari rakyat Purwakarta untuk menjadi Bupati Purwakarta periode 2008-2013. Number 4. Ahok. Beberapa waktu yang lalu sebelum kepergian Gus Dur untuk yang terakhir kalinya, ternyata Gus Dur sempat meramal sosok pria yang bernama Ahok. Di tahun tersebut memang Gus Dur pernah meramalkan jika Basuki Cahayapurnama atau yang kerap disapa Ahok akan menjadi seorang gubernur. Hal itu disampaikannya oleh Gus Dur kepada Ahok sendiri dalam pemilu di Bangka Belitung, kampung halaman Ahok. Gus Dur kasih semangat waktu kita gagal Babel, ucap Ahok. Namun sontak Gus Dur menjawab, siapa bilang? Jangankan jadi gubernur, jadi presiden saja kamu bisa. Nah, hal itu terbukti saat ini Ahok sudah menjabat gubernur. Kira-kira kalau dilogat dari kinerjanya saat ini, menurut kalian pantas tidak kalau Pak Ahok menggantikan Pak Jokowi nanti? Mungkin saja perkataan Gus Dur itu benar adanya, iya kan? Number 3. Ganjar Pranowo. Sosok Ganjar Pranowo dan Tri Risma hari ini dinilai bisa menggantikan sosok Joko Widodo atau Jokowi untuk diusung oleh PDI Perjuangan atau PDIP pada pemilu 2024. Pak Ganjar punya panggung sebetulnya karena gubernur bisa jadi batu lompatan menunggu tanggal Pilpres 2024. Ujar pengamat politik Universitas Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah Pangi Syarwi Caniago kepada Kompas.com Minggu 4 Agustus 2019. Menurut Pangi, Ganjar yang menjabat merupakan figur yang memungkinkan sebagai pengganti Jokowi. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Kendati demikian, Pangi mengingatkan agar Ganjar menjaga citranya tetap baik sampai Pilpres 2024. Oleh karena itu, kata dia, Ganjar pun harus mempunyai citra tersendiri yang dapat menjadi ciri khasnya jika ingin menonjol. Number 2. Puan Maharani. Nama Puan Maharani juga tak dapat dipandang sebelah mata. Jika dipasangkan dengan format bagaimanapun, maka Puan Maharani akan sangat potensial. Menurutnya, sosok Puan Maharani di bawah asuhan ibundanya, Megawati Soekarno Putri, tumbuh jadi pemimpin yang punya feeling politik amat kuat. Sementara melalui ayahnya Taufik Kemas, Puan mewarisi kepiawaian untuk merajut silaturahmi kebangsaan. Warisan kepemimpinan yang dimiliki Puan ini tentu saja penting agar bangsa ini di masa depan tidak lupa sejarah dan gagap menghadapi perbedaan. Dia menyebutkan perhelatan Pilpres 2024 memang masih sangat jauh. Namun sejauh manapun dipandang, maka kekuatan politik atau siapapun yang siap meneruskan kepemimpinan Jokowi Ma'ruf Amin haruslah mempersiapkan diri dari sekarang. Relawan Balat Jokowi di pemilu 2019 ikut berjuang di akar rumput meyakini kesiapan para penerus kepemimpinan bangsa ini bukan hanya membuka jalan, tetapi juga membuka dukungan yang mungkin dapat dipertimbangkan oleh para simpatisan, relawan sekaligus masyarakat. Number 1. Anies Baswedan. Sementara itu, kelompok masyarakat sipil yang mengatasnamakan Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera atau ANIES menggelar deklarasi untuk mendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan maju dalam pemilihan Pilpres 2024 mendatang. Deklarasi bertajuk Anies mendukung Anies menjadi Presiden 2024 itu digelar pada Rabu 20 Oktober 2021 di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat, yang dihadirkan setidaknya 30 orang relawan.
Koordinator Deklarator Anies, Lauli Basir mengatakan, yang menjadi penilaian kelompok ini mendukung orang nomor 1 di Jakarta Maju Capres 2024 itu atas penilaian yang didasari rekam jejak Anies Baswedan selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dan Menteri Pendidikan Kebudayaan. Tak hanya itu, kepemimpinan Anies selama 4 tahun sebagai Gubernur DKI Jakarta juga dinilai berhasil memenuhi sebagian besar janji kampanye yang diutarakannya pada pilkada silam. Lebih lanjut, kata Laude, Anies Baswedan juga dinilai mampu menjadi pemimpin dalam menangani pandemi COVID-19, khususnya untuk masyarakat.